warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini ketemu lagi dengan kami, kelompok 12 bimbingan konseling belajar. Nah, kelompok 12 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Amalia Roberti, yang kedua, Felania Dinda Francisca, yang ketiga, Vera Widiawati, dan keempat, Vanessa Surya Ramadan. Nah, pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan konseling belajar, yang dimana terdapat definisi, ruang lingkup, fungsi, prinsip bimbingan konseling belajar, serta bentuk layanan bimbingan konseling belajar. Selamat belajar! Bimbingan adalah suatu proses. Sebagai sebuah proses, bimbingan merupakan kegiatan berkelanjutan, berlangsung terus-menerus, dan bukan kegiatan seketika atau kebetulan. Sedangkan konseling merupakan proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli, yaitu konselor, kepada individu yang mengalami masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli. Belajar merupakan proses yang dianggap penting bagi perubahan perilaku setiap orang, dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang, dan juga merupakan perbuatan yang paling banyak dilakukan orang. Bimbingan konseling belajar memiliki 4 ruang lingkup, yaitu yang pertama, perkembangan dan penyesuaian diri atau pribadi dalam belajar, yaitu berkaitan dengan minat, kemampuan diri sendiri, aktualisasi terhadap kemampuan dan minat diri sendiri, mengarahkan diri ke arah yang lebih baik, serta mengurangi dan menghilangkan sikap yang tidak baik dalam belajar. Yang kedua, kemampuan dalam pendidikan dan perjurusan, yaitu memilih studi lanjut sesuai dengan kemampuan, memilih studi lanjut sesuai dengan minat, memilih studi lanjut sesuai dengan kondisi. Kemudian yang ketiga, perkembangan dalam belajar, yaitu adanya informasi mengenai sukses dalam belajar, informasi mengenai bagaimana belajar yang efisien, informasi mengenai faktor-faktor apa sajakah yang dapat mendukung dan mengganggu belajar. Dan keempat, penelitian yang berkaitan dengan menyangkut belajar siswa, yaitu melakukan penelitian terhadap siswa di sekolah yang berkaitan dengan banyak variabel, prestasi, motivasi, minat, masalah, dan cara penyelesaiannya. Kemudian meningkatkan pembelajaran dengan berbagai metode-metode. Dan adapun fungsi bimbingan konseling belajar, yang pertama fungsi pemahaman, yang dimana membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik. Ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya, karena konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan dengan erat dan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi yang membantu peserta didik memiliki kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyelesaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Ketujuh, atau yang terakhir, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi yang membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dan prinsip dalam bimbingan konseling belajar. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kognitif. Melalui fungsi kognitif, manusia menghadapi objek-objek dalam suatu bentuk representatif yang menghadirkan suatu objek itu dalam kesadaran. Dalam hal ini,
paling jelas atau nampak dalam aktivitas mental berpikir. Fungsi yang kedua yaitu fungsi dinamik. Fungsi psikis ini berkisar pada penentuan suatu tujuan dan pemenuhan suatu kebutuhan yang disadari dan dihayati. Semakin tinggi tahapan perkembangan anak, maka semakin boleh diharapkan bahwa siswa mampu berpartisipasi dalam proses belajar mengajar secara aktif dengan satu tujuan. Yang ketiga adalah fungsi sensorik motorik. Fungsi ini berkisar pada seharusnya dalam menghasilkan siswa yang berketerampilan motorik, antara lain kecepatan dalam menulis, kecepatan berbicara, dan artikulasi kata-kata. Baik, selanjutnya kita beralih kepada prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling belajar. Prinsip yang pertama yaitu pembelajar atau pengajar hendaknya memberikan motivasi dan fasilitas kepada siswa agar siswa dapat belajar secara mandiri. Yang kedua, semakin banyak alat indera yang diaktifkan dalam kegiatan belajar, maka semakin banyak pula informasi yang akan diserap. Prinsip yang ketiga yaitu materi akan lebih mudah dikuasai apabila siswa itu terlibat secara emosional dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah belajar dalam banyak hal adalah salah satu bentuk pengalaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velania Dinda Francisca. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai layanan bimbingan dan konseling belajar. Layanan bimbingan konseling belajar dibagi menjadi 3, yaitu layanan preventif, kuratif, dan developmental. Di sini saya akan menjelaskan layanan preventif dan kuratif. Yang pertama, bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan. Bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan adalah pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Cara yang ditempuh bermacam-macam, antara lain seperti memelihara situasi yang baik dan menjaga situasi itu agar tetap baik. Yang kedua, bimbingan yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Bimbingan yang bersifat kuratif yaitu usaha bantuan yang diberikan kepada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan serius, dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan terbebaskan dari kesulitan. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah layanan bimbingan dan konseling development, yang berarti pengembangan. Yaitu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Siswa yang menyadari akan potensi yang ia miliki akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh. Usaha pengembangan ini ialah mencoba untuk mengembangkan serta menumbuhkan cara berpikir positif dan bertingkah laku yang dapat membantu peserta didik mengembangkan dirinya secara maksimal. Pengembangan diri inilah yang menjadi inti dari layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling bukan hanya menangani siswa yang bermasalah saja, namun juga membantu para siswa untuk mengoptimalkan potensi yang ia miliki. Nah teman-teman, itulah materi dari kelompok 12 bimbingan konseling belajar kelas Indralaya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.